Selamat berjumpa kembali dalam ilmu sistem basis data atau database management system. Di pelajaran yang ketujuh ini, kembali kita akan mendalami konsep tentang data model, yaitu external model. Model eksternal adalah pandangan pengguna akhir atau sering diistilahkan sebagai end user terhadap lingkungan data. Istilah end user mengacu pada orang-orang yang menggunakan program aplikasi untuk memanipulasi data dan menghasilkan informasi. End user biasanya beroperasi dalam lingkungan di mana suatu aplikasi memiliki fokus unit bisnis tertentu. Unit bisnis dalam perusahaan umumnya dibagi menjadi beberapa unit seperti penjualan, keuangan, dan pemasaran. Setiap unit bisnis tunduk pada batasan dan persyaratan tertentu dan masing-masing menggunakan subset data dari keseluruhan data dalam organisasi. Oleh karena itu, end user yang bekerja di dalam unit bisnis tersebut memandang subset data mereka sebagai terpisah dari unit lain dalam organisasi. Gambar ini menjelaskan tentang tingkatan dalam data aplikasi, dimulai dari external model, konseptual model, internal model, dan physical model. Pada pelajaran kali ini, kita akan fokus membahas tentang external model. Sebelum masuk ke konseptual model, tampilan eksternal atau diistilahkan dengan external view direpresentasikan terlebih dahulu menggunakan hubungan antar entitas atau yang sudah kita sering dengar entity relationship. Representasi spesifik dari tampilan eksternal dikenal sebagai skema eksternal atau external skema. Setiap skema eksternal terdiri dari entitas, hubungan antar entitas, proses, dan batasan yang sering diistilahkan dengan constraint yang sesuai yang diberlakukan oleh unit bisnis tersebut. External model dapat kita jelaskan dalam ilustrasi mahasiswa mengisi jadwal kelas perkuliahan dan penjadwalan kelas. Meskipun secara tampilan aplikasi bahwa entitas terisolasi satu sama lain, tetapi sebetulnya setiap tampilan berbagi entitas yang sama dengan tampilan lainnya. Misalnya skema eksternal pendaftaran dan penjadwalan berbagi entitas kelas dan kuliah. Seorang dosen dapat mengajar banyak kelas, dan setiap kelas hanya diajar oleh satu dosen. Artinya, terdapat hubungan one-to-many antara dosen dan kelas. Sebuah kelas dapat mendaftar banyak mahasiswa, dan setiap mahasiswa dapat mendaftar di banyak kelas, sehingga menciptakan hubungan many-to-many antara mahasiswa dan kelas. Setiap kuliah dapat menghasilkan banyak kelas, tetapi setiap kelas merujuk ke satu kuliah. Misalnya, ada beberapa kelas dari mata kuliah sistem basis data yang memiliki kode mata kuliah SIS-0776. Salah satu kelas tersebut mungkin ditawarkan pada hari Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai dengan jam 10.30. Kelas lainnya mungkin ditawarkan pada Senin sampai dengan Jumat dari jam 14 sampai 15.30,
Sementara kelas ketiga mungkin ditawarkan pada hari Kamis dari pukul 18 sampai 19.30. Namun, ketiga kelas tersebut memiliki kode mata kuliah yaitu SIS strip 0776. Terakhir, satu kelas membutuhkan satu ruang, tetapi sebuah ruang dapat dijadwalkan untuk banyak kelas. Artinya, setiap ruang kelas dapat digunakan untuk beberapa kelas, yaitu satu pukul 9, satu kelas lagi pukul 14, dan satu kelas yang lain pukul 18. Dengan kata lain, terdapat hubungan one to many antara ruang dan kelas. Berikut adalah contoh eksternal model pendaftaran kuliah dari ilustrasi yang dijelaskan sebelumnya. Kita perhatikan bahwa terdapat 4 entitas yang saling berhubungan, yaitu mahasiswa, mendaftar, kelas, dan mata kuliah. Mahasiswa melakukan proses pendaftaran untuk mata kuliah apa saja yang akan diambil dalam suatu semester. Kemudian, dari bagian akademik akan menentukan kelas-kelas perkuliahan apa saja. Dalam flow ini terlihat adanya constraint mahasiswa, yaitu mahasiswa hanya diperbolehkan mengambil 5 mata kuliah dalam satu pendaftaran. Begitupun constraint untuk kelas, yaitu satu kelas dibatasi hanya 30 mahasiswa. Berikut adalah contoh eksternal model penjadwalan kelas. Kita perhatikan bahwa terdapat 4 entitas yang saling berhubungan, yaitu ruangan, kelas, dosen, dan mata kuliah. Setiap kelas mata kuliah pasti membutuhkan ruangan kelas dan dosen yang mengajar suatu kelas. Dosen memiliki constraint, yaitu seorang dosen maksimal mengajar 3 kelas. Dan ruangan juga tentunya memiliki constraint bahwa ruangan digunakan untuk mengajar beberapa kelas. Demikian penjelasan tentang external model. Semoga dapat membuka wawasan saudara dan saudari semua tentang bagaimana mendefinisikan ke dalam suatu model tentang suatu sistem yang berjalan di sisi end user atau pengguna akhir. Dalam pelajaran ke-8 nanti, kita akan mempelajari tentang konseptual model yang lebih spesifik lagi menjelaskan tentang gabungan model-model eksternal yang terpisah menjadi konseptual model yang sudah digabungkan. Demikian pelajaran kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk saudara dan saudari semua. Jika berkenan, mohon untuk like, komen, follow, dan subscribe. Terima kasih.